Om Swastiastu, ketemu lagi sama gue Demi Wai. Semoga hari-hari Anda bisa menyenangkan dan selalu berbagi untuk bekerja sambil beramal. Selamat kepada Anda atau siapapun yang sudah menjalani kehidupan dengan benar. Apa adanya, tanpa melihat egoisme, fanatisme, dan kedikdayaan hidup sebagai landasan modal awal, sikap empati untuk terus berkarya, memajukan desa sesuai peranan, keahlian, dan kapasitas masing-masing. Pada kesempatan video kali ini, gue akan membahas bagaimana caranya menjadi pemandu lokal di desa wisata melalui pelatihan yang dilakukan di kantor desa yang bekerja sama dengan pihak luar. Adapun pelatihan tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program studi atau Prodi Manajemen Bisnis Perjalanan Poltek Par Bali bekerja sama dengan Pokdarus Desa Sayan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 29 Maret sampai dengan 30 Maret 2021. Teman-teman, sebelumnya gue akan menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak desa dan seluruh stafnya. Perlu Anda ketahui bahwa Desa Wisata Sayan secara resmi baru mendapatkan SK Bupati Gianyar sebagai desa wisata pada tanggal 27 April tahun 2020 atas inisiasi Perbekal Desa Sayan Bapak Imade Andika Eskom. Sejak tahun 2019, penggalian data primer berupa potensi unik desa, sumber daya alam desa, sumber daya manusia, dan storytelling terus dilakukan sehingga pada tahun 2020 sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember menjadi waktu tersulit bagi sektor pariwisata. Namun di situasi pandemi COVID ini justru menjadi momen kebangkitan bagi desa wisata Sayan. Adapun sinergi dan kerjasama dengan Godevi dan Poltek Par Bali saat itu, Desa Wisata Sayan menerima kunjungan wisatawan lokal pertamanya dalam pengelolaan Pokdarus. Selama tenggang waktu tersebut, tercatat sebanyak lebih dari 100 wisatawan yang datang. Semua wisatawan tersebut diajak berkeliling untuk merasakan langsung pengalaman berwisata unik di Desa Sayan. Konsep Community Based Tourism menjadi kerangka dasar aktivitas di sebuah desa wisata. Dengan melibatkan BUMDes dan semua pelaku lokal seperti seniman lokal, warung kuliner lokal, pelaku usaha transportasi dan akomodasi lokal yang tersebar pada 8 banjar di Desa Sayan, Pokdarus sadar betul bahwa sumber daya manusia dan pengetahuan teknik pemanduan wisata dan hospitality masyarakat Desa Sayan sangat rendah. Oleh sebab itu, di tahun 2021, desa dan Pokdarus terus membuka diri dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Saya, Ida Bagus Putu Puja, Direktur Politeknik Putra Bali, dalam hal ini mewakili manajemen menyampaikan bahwa program studi MBP pada hari ini melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Harapan kami ini mudah-mudahan Pokdarus yang ada di sini yang merupakan suatu pionir yang nanti bisa mengembangkan desanya, kita bisa berdiskusi dengan melihat dinamika perubahan yang begitu cepat. Jadi kita di desa juga harus bagaimana bisa beradaptasi dan membuat suatu inovasi baru dengan melihat tantangan pandemi COVID-19 ini. Jadi diharapkan ada suatu kreativitas dari kelompok Darwis yang ada di desa sini. Pada satu kesempatan, Pokdarus bekerja sama dengan Prodi Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Bali yang memilih Desa Wisata Sayan untuk melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian, menyambut baik hal ini, Pokdarus menyetujui sejumlah kesepakatan kerjasama untuk pengembangan desa wisata ke depannya. Sehingga pada tanggal 29 Maret tahun 2021, dilaksanakanlah penandatanganan MOU antara Prodi MBP Poltek Par Bali dengan pihak Desa Sayan yang ditandatangani langsung oleh Direktur Politeknik Pariwisata Bali dan Kepala Desa Sayan. Secara garis besar, isi MOU ini berupa kerjasama dalam bidang penelitian, pendampingan sumber daya manusia desa wisata, dan menjadi laboratorium kegiatan mahasiswa MBP di Desa Sayan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas izin, perkenalkan nama tiang Teguh Hadi Sukarno,
yang pengajar dari Poltek Bali. Pagi hari ini dia menyampaikan materi sadar wisata dan sabda pesona dalam rangka pengabdian masyarakat program studi manajemen bisnis perjalanan Poltek Bali, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah diikuti oleh semua unsur masyarakat yang ada di Desa Sayan, tidak hanya dari Darus, tapi dari masyarakat seluruh Banjar yang ada di Desa Sayan. Saya berterima kasih terhadap seluruh partisipan, peserta dan masyarakat Desa Sayan yang telah dengan tekun dan konsekuen menjaga semua yang ada sehingga tetap terjaga dengan baik. Kita berharap pandemi akan segera berakhir dan pariwisata lebih maju lagi sehingga perubahan ekonomi akan datang dengan cepat untuk masyarakat Desa Sayan dan seluruh sekitarnya. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian masyarakat periode pertama dalam bentuk pelatihan pemandu wisata di Desa Wisata Sayan dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Maret tahun 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pelaku wisata, seniman lokal, pelaku usaha transportasi lokal, Pokdarus, dan anak-anak muda yang diwakili oleh 8 Banjar di Desa Sayan. Sejumlah materi-materi yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi antara lain adalah materi yang pertama, materi tentang pembahasan sadar wisata dan sabda pesona. Untuk materi yang kedua adalah adanya materi tentang bagaimana caranya sebuah pelayanan prima. Yang ketiga, materi tentang interpretasi produk wisata atau menyusun guide commentary. Yang keempat, materi tentang teknik pemanduan. Dilanjutkan dengan materi yang kelima yaitu tentang praktikum menyusun guide commentary termasuk pemahaman dan revisinya. Yang keenam, materi tentang pembahasan proses membaca dan menguasai materi. Dan yang terakhir adalah materi ketujuh adalah pembahasan tentang role play teknik pemanduan. Narasumber pelatihan atau pembicara ini dilakukan langsung oleh tim dosen Prodi MBP Poltek Bali yang diisi oleh 4 orang pelatih yang sangat profesional dan berpengalaman. Harapan kami sih selaku pelaku seni biar karya-karya apa yang dihasilkan di Desa Sayan artinya dikenal oleh wisatawan dan bisa membantu perekonomian di Sayan. Itu aja sih pada mereka. Sekali lagi ini bukan survei sesungguhnya tapi praktis. Untuk survei sesungguhnya nanti bisa dilakukan mungkin bersama Pak Darwis. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Tangkap Sasmita, selaku Koordinator Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan Politeknik Pariwisata Bali. Ini kami yang datang ke 5 kalinya ke Desa Sayan, berawal dari kegiatan praktikum mahasiswa kami, kemudian berlanjut sampai pada hari ini, kami memberikan pelatihan bagi pemandu wisata lokal, khususnya di Desa Wisata Sayan. Hari ini saya membawakan materi mengenai pelayanan prima, bagaimana bersikap, bagaimana berbicara, bagaimana menghadapi komplain terhadap tamu. Harapan saya setelah pelatihan ini, walaupun sedikit, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan keterampilan, dan memberikan pelayanan prima kepada wisatawan yang datang ke Desa Wisata Sayan ke depan. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar Bapak Ibu di cross check. You said saya was like 3,000 meter squares or like 300 apaan? Jadi itu adalah salah seorang prawisata lokal yang ada di Taman Nusa, Pak Ibu kita tahu di daerah Sidang. Sehingga hilang antusiasme. Maka sekarang kita rubah perspektifnya. Bapak Ibu adalah orang yang pertama kali datang ke saya. Kira-kira Bapak Ibu bisa tuliskan, ada pulpen, 5
ditulis kira-kira apa sih yang akan Bapak Ibu variatif, jadi ada kualitas dari masyarakat itu sih yang maksudnya mengakar gitu ceritanya itu. Dan mungkin sedikit agak saya inikan juga tadi mengenai sejarah itu, banyak sekali sebetulnya versi dan sumber itu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketutwiwi Agustina. Saya kebetulan adalah tim pengajar di program studi manajemen bisnis perjalanan Politeknik Pariwisata Bali. Materi hari ini yang saya sampaikan adalah tentang interpretasi pemanduan wisata, lebih tepatnya kepada storytelling. Semoga Desa Sayan kedepannya bisa menyusun sebuah materi pemanduan yang menarik dan berbeda dengan desa-desa wisata lainnya di Bali khususnya. Semangat Desa Sayan! Teman-teman, saat pelaksanaan pelatihan ternyata peserta dalam menjalaninya tidak gampang. Butuh kesabaran belajar lagi tentang hal-hal yang tidak diketahui, menyelaraskan teori dan praktek, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman hidup melalui diskusi interaktif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, serta membahas sedikit saja tentang informasi mengenai dunia maya atau internet baik secara offline maupun online. Ancamannya salah satunya driver, Bapak Ibu kalau ada yang jadi supir itu orang menanam padi, dan itu kalau itu dikembangkan lagi nanti juga akan sampai ke cerita orang menanam padi itu seperti apa yang proses orang menanam padi secara tradisional, secara seni lukis yang benar, artinya yang umum, tetapi menggunakan misalnya di sana ada orang mandi, ditaruh aja di salah satu. Saya juga pelukis yang artis, tapi sekarang bikin spesial lukisan purbakala dunia. Lukisan judulnya Purbakala Dunia. Lain dari yang lain. Saya punya koleksi kurang lebih 300 buah lukisan di rumah. 300 Bu. Galeri. Orang-orang melakukan aktivitas ngukir, kayak anak SD juga udah ngukir, ya prosesnya juga ada untuk setel melodinya, mewarnai dan juga ngukir gitu. Kalau tamu itu bisa kursus ngukir, kita juga bisa buatkan souvenir kayak nama gitu. Ya, cuma gitu saja. Saya Agung Suprastayasa, saat ini saya bertugas di Politeknik Pariwisata Bali sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Saat ini atau tadi saya memberikan materi tentang pembuatan narasi untuk daya tarik wisata atau point of interest yang ada di Desa Sayan ini. Kami bersama-sama membuat daftar tentang daya tarik tersebut dan mengenai hal apa yang perlu diangkat di dalam narasi tersebut. Sepanjang jalur itu kalau sudah ada, kalau tidak diraba-raba nanti kita Sesi ini berlangsung sangat interaktif dengan banyak memberikan peran pada masyarakat lokal dalam kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini menjadi bukti dan komitmen nyata Pokdarwis dalam mendesain desa wisata Sayan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Minimal satu guide, dan maksimal normalnya itu satu guide menghandle 4 turis sampai 5 turis. Karena pembuatan gambar itu dilakukan sekarang di Bandar Sinu. Ukiran berbagai macam bentuk ukiran, pembuatan angklung, gong, gamelan joget. Angklung Gangsa Banjarmas. Angklung Gangsa ini memiliki cerita yang sangat unik. Ada kaitannya dengan sejarah terbentuknya desa saya. Nah, itu ceritanya adalah bagaimana pada saat zaman kerajaan itu, karena saya masih kosong, kita dari penduduk dari Mas yang pertama kali dengan rombongan dari Poltek Park, bayangan kami yang Gangsa itu adalah seperti orang bermain dengan angklung di Jawa Barat. Ternyata itu gamelan. Karena saya sering bawa tamu ke penis tanam telur, itu belajar gamelan Pak sampai 4 kali. Awal mulanya yang artis ini cuma melibatkan beberapa anak dalam pelatihannya. Di antaranya seperti wayang bukur, Bapak Ketut Sofi. Membuat program regenerasi di setiap Banjar Pak. Healing dan wisata sejarah bumi ini kan cara untuk menggabungkan wisata healing dengan wisata sejarah bumi. Yang sebagai healer di Sindu bukan niatnya menjadi seorang healer ya. Dulu seorang guide juga sama temannya Pak Murah di Kuta. Sebelum jadi guide pengalamannya sakit 2 tahun, tak pernah sembuh. Dari bangunannya saja, tapi dari esensi kenapa bangunan itu. Bentuk PKM pada periode berikutnya tidak hanya bertopik seputar desa wisata, namun juga akan diberikan penguatan kapasitas SDM tentang manajemen event, mengingat desa wisata Sayan menjadi desa dengan segudang event lokal yang digerakkan oleh anak-anak muda kreatif. Kalau tidak ada energi, semuanya akan flat. Yang mungkin juga perlu diketahui, jadi perlu sekali masyarakat secara umum juga mengetahui dari Samsami Wiki juga nanti mungkin bisa menyampaikan. Cuman ketika berbicara desa wisata, memang baru akhirnya mendapatkan SK tahun 2020 sekitar bulan April. Gitu. Tetapi kembali adalah melihat kehadiran Bapak Ibu dari kemarin sampai sekarang. Oke teman-teman, begitulah maksud, tujuan, dan makna dari kerjasama dan pelatihan ini. Apa-apa yang harus diusahakan, dipertahankan, dilestarikan, dan diregenerasikan kepada generasi berikutnya harus menjadi kebanggaan desa wisata Sayan yang selalu mengedepankan masyarakat lokal yang bekerja sama dengan masyarakat pendatang, instansi swasta maupun instansi pemerintah. Semoga dengan kerjasama ini akan selalu terus bergulir dan berkesinambungan tentang pelatihan-pelatihan lainnya di kesempatan waktu berikutnya. Terima kasih.